Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalan kurang kompak ini? Kelihatannya puasanya sungguh-sungguh semua ini. Iya, kenapa Pak? Nah ya kelihatan sekali puasanya. Kelihatan. Diulang ya, biar semakin semangat. Ini bulan Ramadan sudah sebentar lagi mau pamitan. Ramadan mau pamitan, nanti ngabuburit seperti ini mungkin nggak ada lagi. Bersama-sama saya doakan semoga yang jawab salam keluarganya mendapatkan keberkahan. Amin. Yang menjawab salam semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua pastinya hadir ke tempat ini, hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita karena Allah, pisahnya kita pun nanti karena Allah. Semoga kita semua nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi pembahasannya pembahasan berat atau ringan? Bu, berat ringan atau berat Bu? Berat. Pak, ringan atau berat Pak? Ringan Pak. Biasanya orang pilihnya Ustaz pembahasannya ringan aja, tapi makannya yang berat. Cocok kayak gitu. Pembahasannya ringan, tapi makanannya berat. Jangan kebalik, Ustaz. Bahasannya wabut, makanannya kok ringan nih. Nah, ini nggak cocok. Tapi insya Allah ini pembahasannya standar, makanannya berat insya Allah. Berat ya Mas, insya Allah ya. Kelihatannya berat. Saya lihat di belakangku sudah banyak sekali. Dan juga pasukannya sudah banyak ya pasukannya. Oke. Baik, insya Allah pembahasan kita hari ini pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Tapi banyak orang yang lupa dengan pembahasan. Apa itu? Pembahasan kita, tema kita hari ini insya Allah adalah penyebab rumah kita menjadi berkah. Ingin rumahnya berkah Bu? Bapak ingin rumahnya berkah ya? Semoga rumah kita berkah semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah pembahasan kita hari ini adalah penyebab rumah kita menjadi berkah. Semoga nanti pulang dari sini kita bisa mengamalkan dan mulai malam ini rumah kita menjadi rumah yang bercahaya. Rumah kita menjadi rumah markas dan pusatnya orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Yang pertama, rumah besar atau kecil itu tidak menjadi efek. Tidak menjadi efek. Yang menjadi efek di Kurobo ini satu. Yang pertama adalah syukur. Rumahnya kecil, tapi kalau hatinya syukur, hatinya besar, maka rumah tersebut menjadi rumah yang besar. Rumahnya besar, walaupun rumahnya misalnya 200 meter, walaupun misalnya rumahnya 500 meter, tapi hatinya sempit, hatinya tidak bersyukur, maka rumah yang besar tersebut menjadi kecil. Maka yang pertama apa? Syukur. Maka orang yang syukur, maka rumahnya menjadi berkah. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian ini bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Maka walaupun rumahnya kecil, misalnya rumahnya cuma 30 meter persegi, tapi hatinya Masya Allah, hati yang bersyukur kepada Allah.
hatinya adalah hati yang lapang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah yang kecil terasa besar. Dan sebaliknya, rumah yang besar walaupun 1000 meter misalnya, tapi dia tidak bersyukur, maka tidak akan pernah yang namanya puas. Sudah beli rumah misalnya 100 meter, pengen besar 200 meter. Sudah beli 200 meter, pengen 500 meter. Sudah beli 500 meter, pengen 1000 meter. Sudah punya 1000 meter, pengen 2000 meter. Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa syukur. Orang kalau punya hatinya syukur, Masya Allah, nikmat. Kunci syukur pun satu, untuk melihat, untuk masalah keduniaan, kita melihat kepada yang di bawah kita. Untuk masalah akhirat, kita lihat yang di atas kita. Ini kunci Pak, ini kunci Bu. Jangan dibalik. Masalah dunia kita melihatnya di atas, masalah akhirat kita melihat ke bawah. Ini kebalik. Gak syukur akhirnya hati kita. Tapi kalau kuncinya sudah betul, passwordnya sudah betul, masalah keduniaan lihat kepada yang di bawah. Masalah akhirat melihat yang di atas. Misalipun nopo, misalnya punya rumah 30 meter. Alhamdulillah, masih banyak orang yang nggak punya rumah. Kok ternyata rumahnya kontrak? Wah, saya ini belum punya rumah. Rumah saya ini kontrak. Walaupun rumahnya kontrak, kita bersyukur masih ada orang di luar sana mau ngontrak saja gak punya uang. Gimana harus bersyukur. Maka disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, al-abdu malikun in qana wal maliku abdun in tama. Ini dalam bahasa Arab. Artinya seorang hamba sahaya, seorang budak, dia akan merasa seperti raja kalau hatinya selalu qanaah. Ada teh, alhamdulillah. Adanya semangka, alhamdulillah. Adanya cuma kurma, alhamdulillah. Ini kalau orang bersyukur. Tapi kalau orang tidak bersyukur, aduh semangka tok, aduh kurma tok. Dikasih nasi sama ayam, aduh nasi sama ayam tok. Saya ini bikinnya daging. Ini namanya tidak bersyukur. Makanya usahakan masalah dunia kita lihat kepada yang di bawah kita. Lauknya cuma nasi sama tempe, alhamdulillah. Mungkin di luar sana ada yang sudah 2 hari belum makan sama sekali. Kalau kita lihat Pak, Bu, ini sekarang sedang terjadi perang saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan saudara kita di Palestina. Amin Allahumma amin. Ini di Palestina kemarin ada kabar bahwasanya di sana itu nggak ada makanan sahur, nggak ada makanan buka. Mau buka nggak bisa, mau sahur nggak bisa, kelaparan. Sampai ada seorang yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, saya mau tanya, bagaimana hukumnya puasa tanpa sahur dan tanpa buka? Karena saking nggak ada makanan. Alhamdulillah kita sudah ada teh, sudah ada kurma, sudah ada semangka, sudah ada gorengan. Alhamdulillah. Jadikan diri kita ini diri yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bersyukur ini nikmat. Apapun yang ada dia bahagia. Orang kalau syukur, apapun yang ada dia bahagia. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, bahkan yang ada lebih, dia tidak merasa bahagia. Dia tidak pernah merasa puas. Semoga pulangnya kita dari sini kita menjadi orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Maka rumah akan menjadi berkah kalau kita bersyukur. Seorang istri mengatakan kepada suaminya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bang, alhamdulillah Mas, kita sudah bisa ngontrak rumah. Minimal kita bisa sholat tahajud bareng. Minimal kita bisa sholat duha bareng. Minimal kita bisa punya rumah yang tidak kita ini tidak kehujanan. Ini bersyukur. Maka suami dan istri ini harus apa? Harus saling mengajak kepada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa. Saling bergotong royonglah masalah kebaikan. Seorang istri mengajak kepada suaminya untuk bersyukur. Seorang suami juga mengajak istrinya untuk bersyukur. Amin Allahumma. Amin. Ini ada sebuah cerita seorang suami istri. Ada cerita dua orang suami istri masalah syukur. Suatu ketika ini istri seorang perempuan ini adalah perempuan yang sangat jelita, sangat cantik sekali. Ini kami dengar waktu kami belajar di Yaman, guru kami cerita. Jadi ada seorang perempuan, ini perempuan masya Allah cantik sekali. Kemudian nikah dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-lakinya nggak ganteng. Kalau bahasa halusnya nggak ganteng, kalau bahasa kasarnya mungkin yang lain yang lebih tahu ya. Intinya nggak ganteng gitulah. Jadi kalau dibilang kalau apa namanya, ya depannya J, belakangnya K gitu ya. Tahu? Bromos. Pokoknya wajahnya ini kalau dilihat malam hari semakin takut. Ini ceritanya seperti itu. Istrinya ini masya Allah istri yang sangat cantik, suaminya suami yang nggak ganteng. Maka suatu ketika sang istri dengan sang suami ini masya Allah, yang istri pakai pakaian yang baik, pakai hijab, seorang suaminya juga pakai pakaian yang bagus, sama-sama melihat cermin. Sama-sama melihat cermin. Kalau dilihat ini kok kontras sekali ini, ya. White and black. Kalau bahasa seragennya white and black, hitam dan putih, ganteng dan cantik dan tidak ganteng. Kalau dilihat di kaca nih masya Allah kontras sekali. Tapi karena ini keluarga yang sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Kaget suaminya, loh kok bisa ini? Kok kamu tahu kalau kita ini sama-sama masuk surga? Kata istrinya, oh iya Bang. Kenapa kok iya? Kata suaminya, kenapa kok bisa kita sama-sama masuk surga? Kata istrinya, Bang, dengarkan saya, dengarkan adik. Kata istrinya, saya ini alhamdulillah Allah ciptakan saya cantik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Mas ataupun ciptakan Abang dengan wajah yang seperti ini. Maka jenengan suami saya ini mendapatkan seorang istri yang cantik jelita bersyukur. Dan saya yang cantik jelita seperti ini mendapatkan suami yang gak ganteng bersabar. Maka orang yang syukur dan orang sabar di surga. Amin Allahumma. Orang syukur masuk surga, orang sabar juga masuk surga. Jadi insya Allah sama-sama masuk surga. Jadi untuk menjadikan rumah kita ini rumah yang penuh keberkahan, yang pertama nopo syukur. Alhamdulillah. Gak punya mobil, alhamdulillah punya motor. Gak punya motor, alhamdulillah punya sepeda. Gak punya sepeda, alhamdulillah punya kaki. Gak punya kaki, alhamdulillah masih hidup. Maka orang yang selalu bersyukur, sekecil apapun sesuatu di depan dia pasti akan bersyukur. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Yang pertama bersyukur. Untuk menjadikan rumah kita yaitu berkah, penuh keberkahan adalah syukur. Kalau kita sudah syukur, insya Allah adanya enak saja. Enggak ada AC, adanya kipas angin, alhamdulillah. Walaupun kipas anginnya sudah ini kalau orangnya bersyukur seperti melebihi daripada AC. Tapi kalau orang nggak syukur, walaupun AC-nya sudah satu, ini masih merasa nggak puas, nggak cukup, nggak puas. Makanya kalau disebutkan dalam sebuah pengajian, kami pernah mendengar dari guru kami, termasuk kalau kamar kita ini sudah ada AC, kok masih merasa panas, bisa jadi itu ciri-ciri bahwasanya rumah tersebut ada jinnya. Ada jinnya. Jadi kalau misalnya jenengan nyalain AC sudah nyala kok masih panas, ini kemungkinan rumah tersebut masih ada jin.
Kenapa kok ada jin? Ya nggak pernah dibacakan Quran. Isinya cuma maksiat saja, isinya cuma lupa kepada Allah. Tapi kalau seumpamanya misalnya rumah kamar kita sudah sering dibacakan Quran, yang di dalam situ orang yang soleh, orang yang bersyukur, dinyalain AC kok masih panas, berarti bukan ada jinnya, tapi AC-nya rusak mungkin Pak. AC-nya rusak, dibawa ke tukang servis. Ini yang pertama. Yang pertama nopo bersyukur. Semoga kita pulang dari Masjid Raya Al-Falah kita menjadi orang yang bersyukur, amin Allahumma. Anak kita menjadi anak yang bersyukur, amin Allahumma. Saya baru baca dalam kitab Riyadhatus Sibyan namanya, karangan Imam Ar-Ramli, ulama dari Mesir. Beliau mengatakan, kalau ingin kamu mengajarkan anak kamu selalu bersyukur, satu, jangan biasakan anak kita tidur di kasur yang enak. Jangan biasakan. Oh, kasurnya enak, terus kasurnya spring bed, setiap malam tidurnya di spring bed. Ketika dia pulang ke rumah mbahnya misalnya, di sana di pelosok misalnya, nggak ada spring bed, dia nggak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan apa? Anak kita sesekali ajak dia tidur di atas karpet biasa. Rasulullah niku tidurnya cuma di atas pelepah kurma. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah kalau bangun dari tidur ini di punggungnya masih kelihatan daripada pelepah kurmanya. Bekas daripada pelepah kurmanya masih ada. Maka kalau kita ingin mengajarkan, menanamkan anak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, jangan biasakan anak kita tidur di tempat yang nyaman. Jangan. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam kitab Riyadhatus Sibyan oleh Al-Imam Ar-Ramli, jangan biasakan anak kita makan makanan yang enak. Usahakan apa? Beliau mengatakan usahakan dalam 1 minggu sekali atau 2 kali makanannya terlambat. Misalnya apa? Makan sorenya misalnya jam 5, sesekali makannya jam setengah 6. Supaya apa? Supaya seorang anak tersebut terbiasa. Oh, ternyata nanti ketika tidak ada makanan dia terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa jam 5 nggak pernah telat, makanannya enak terus. Ketika telat sedikit dia akan mengadu, mengeluh. Piye to Pak, iki biasanya jam 5 kok rong ngene panganane. Ini termasuk cara apa? Cara kita mendidik daripada anak kita supaya menjadi anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah kita akan menjadi indah, rumah kita akan menjadi barokah kalau kita yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya rumah kita menjadi rumah yang barokah? Yang kedua adalah yaitu dengan membaca Al-Quran. Rumah kita jadikan rumah tahfidz Quran. Rumah kita jadikan rumah yang selalu mengeluarkan cahaya Al-Quran. Jadikan rumah kita rumah yang selalu terdengar suara Al-Quran. Maka disebutkan dalam sebuah kitab, sahabat-sahabat dulu itu kalau zaman Ramadan ada yang sholat tahajud di masjid, kalau mau pulang ke rumah mau sahur itu melewati kampung, melewati gang-gang, itu yang terdengar bukan TV Pak, yang terdengar bukan YouTube, tapi yang terdengar apa? Al-Quran. Pulang dari masjid mau ke rumah mau sahur terdengar dari rumah sahabat fulan baca Quran, dari rumah sahabat fulan membaca Quran, dari rumah sahabat fulan baca Al-Quran. Padahal zaman sahabat itu rumahnya sederhana, tapi hatinya semuanya hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya hati yang selalu terkait dengan Al-Quran. Maka sahabat mereka hidupnya selalu dalam kenyamanan. Maka yang kedua, supaya rumah kita menjadi rumah yang penuh keberkahan, kita baca Al-Quran. Usahakan apa? Setiap ruangan kita telah membaca Quran. Misalnya rumah kita ada 2 kamar, ada 1 ruang tamu. Usahakan setiap tempat tersebut kita telah membaca Quran. Ruangan pertama kita telah baca Quran, ruangan kedua kita pernah baca Quran di situ, ruang tamu juga pernah dibaca Quran di situ. Kenapa? Kalau ruang tamu tidak pernah digunakan untuk membaca Quran, disebutkan dalam sebuah kitab,
ruang tamu atau sebuah ruangan, kalau kita tidak pernah gunakan untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Quran dalam keadaan kosong 40 hari, itu jadi sarangnya setan. Berapa hari Pak? 40 hari. Jadi jangan sampai lepas. Sebelum 40 hari bacakan Quran di situ. Semakin lama kosongnya, semakin banyak setannya, semakin banyak jinnya. Kalau baru 40 hari gampang musir jinnya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan ruangan kosong, nggak ada orangnya, nggak dibacakan Quran, semakin banyak setannya, semakin banyak jinnya. Susah untuk diusir. Jadi kalau membahas masalah jin, ada kitab khusus masalah jin. Jin itu seperti apa? Sarangnya di mana saja? Ini ada pembahasannya. Maka usahakan kalau rumah kita pingin rumah yang membawa keberkahan, usahakan tidak ada satu ruangan kecuali telah kita bacakan Al-Quran. Kamar anak kita bacakan Quran. Jangan sampai kamar anak kita isinya cuma nge-game, isinya cuma nonton YouTube, tapi gak pernah kita bacakan Al-Quran. Maka sebuah ruangan, kalau di situ isinya cuma jin, isinya cuma syaitan, siapa orang masuk ke ruangan tersebut nempel sifat-sifat jin tersebut, nempel sifat-sifat syaitan tersebut, nempel. Sifatnya apa? Mau berangkat ibadah berat, mau sholat duha berat, mau sholat tahajud berat. Ini kenapa? Karena ruangannya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik, dan tidak baik itu menempel kepada orang yang masuk. Maka usahakan apa? Usahakan yang kedua, rumah kita bacakan Al-Quran. Ustaz, saya nggak hafid Quran, saya nggak hafal 30 juz Quran, Ustaz gimana? Nggak apa-apa. Bacakan sebisa kita. Hafalnya cuma ayat kursi, bacakan ayat kursi. Bacanya hafalnya cuma 30, bacakan 30. Karena setiap ayat ini ada rahasianya masing-masing. Syukur-syukur apa? Syukur-syukur kita membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mempeng, kita semangat membaca Quran. Setelah keluar daripada bulan Ramadan, tetap kita istiqomah untuk membaca Al-Quran. Jadi usahakan ruangan anak kita bacakan Quran, ruangan kita bacakan Quran, ruang tamu bacakan Quran. Satu saja yang jangan dibacakan Quran. Mana? Kamar mandi. Maka dikatakan kamar mandi ini termasuk sarangnya syaitan. Makanya nopo, kalau kamar mandi jangan lama-lama Pak, Bu, jangan lama-lama di kamar mandi. Semenit 2 menit selesai buang hajat, keluar sudah. Jangan lama-lama di kamar mandi. Guru kami di Yaman pernah menyampaikan, sangat disayangkan sekali zaman-zaman sekarang ini kamar mandinya dihias. Kamar mandinya ada apa? Misalnya ada lukisannya. Kamar mandinya ada teleponnya. Kalau hotel bintang 5 itu ada teleponnya nih. Oke, ini standar hotel bintang 5 itu kamar mandi ada teleponnya. Karena kalau mungkin ada kejadian di kamar mandi bisa telepon. Maka usahakan yang kamar mandi ya secukupnya saja. Nggak perlu ada, malah di beberapa tempat ada tempat untuk naruh koran. Ngapain baca koran di kamar mandi? Maka kamar mandi ini tempatnya setan. Usahakan kalau kita ke kamar mandi sesingkat mungkin, jangan lama-lama. Kamar mandi pengen lama, pengen di masjid malah nggak mau. Nah ini kebalik. Di masjid kita harus betah, di masjid harus lama. Kamar mandi sebentar saja. Kemudian apa? Rumah yang berkah, usahakan kalau bangun kamar mandi secukupnya saja. Yang sekiranya ukurannya pas, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ini buat kamar mandi, Masya Allah 5 meter, 10 meter, 20 meter, mau ngapain? Mau tidur di kamar mandi itu mau ngapain? Ini tempatnya syaitan, secukupnya saja. Maka satu tempat yang tidak dibacakan Quran yaitu adalah kamar mandi. Maka usahakan kita jangan lama-lama di kamar mandi. Maka usahakan di rumah kita ini ada bacaan Al-Quran. Ayat kursi usahakan setiap hari. Kalau masalah ayat kursi usahakan setiap kita masuk rumah bacakan ayat kursi. Kita misalnya Mbak punya rumah tapi nggak punya pagar. Kira-kira kita beli pagar apa boten? Beli pagar. Bu, kira-kira kita punya rumah pingin aman apa boten rumahnya? Pingin aman. Kita takut motor kita hilang, kita takut mobil kita hilang, kita kasih pagar.
Begitu juga kita harus takut anak kita menjadi anak yang tidak soleh karena tidak ada benteng Al-Qur'annya di dalam rumah kita. Maka usahakan ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini masih 2 poin lagi, kemudian sama-sama kita menunggu daripada azan maghrib. Yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini rahasia. Kenapa kok amal sholat ini banyak sekali? Supaya orang tidak bosan. Kalau sudah baca Quran, sudah terlalu panjang, sudah terlalu capek, ganti zikir dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir, sudah capek zikir, ganti lagi istighfar. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar, baca Quran, zikir, istighfar, sholawat. Ini kenapa kok amal soleh banyak? Supaya kita tidak bosan. Jadi supaya tidak bosan. Maka usahakan rumah kita juga ada zikirnya. Disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kitab Sahih Bukhari, monggo dibuka kitab Sahih Bukharinya. Di situ disebutkan apa? Wallahi, Rasulullah bilang, demi Allah, saya ini setiap hari tidak pernah lepas membaca istighfar 70 kali. Padahal Rasulullah ini adalah Rasulullah, kekasihnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau selalu tidak pernah lepas satu hari kurang 70 daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah kurang 70 kali beristighfar. Lalu bagaimana dengan kita? Sholatnya masih banyak kekurangannya. Kita ingat sama Allah juga kadang-kadang. Maka usahakan jangan sampai lepas kita istighfar, zikir. Maka zikir ini menjadikan rumah kita menjadi barokah. Amin Allahumma amin. Maka yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa Bu? Membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga zikir. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini apa? Yang menjadikan rumah kita berkah. Yang menjadikan rumah kita berkah adalah menjaga sholatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh jaya, sungguh bahagia, sungguh sukses orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir dalam sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga, zakatnya dikerjakan, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Maka kita menjaga sholatnya. Ibu-ibu juga gitu. Alhamdulillah, mungkin bapak-bapaknya sudah istiqomah ke masjid. Maka ibu-ibu juga gitu. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, langsung wudu. Siapkan sajadahnya, langsung menunggu daripada yaitu sholat, zikir dulu, mungkin baca Quran 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, baru kemudian melaksanakan sholat. Maka sholat inilah yang menjadikan rumah kita menjadi barokah. Nah, tapi kalau misalnya orang yang di rumah itu nggak menjaga sholatnya, tidak diperhatikan sholatnya, bagaimana keberkahan mau turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam sebuah hadis sahih, muru abna'akum bis-shalah fi 'ashrin. Nah, perintahkanlah anak kamu untuk sholat ketika umur berapa, Pak? Umur 7 tahun. Ketika 7 tahun anak kita ajak ke Masjid Raya Al-Falah. Ketika 7 tahun anak kita ajak ke musola-musola yang dekat rumah kita. Ketika 7 tahun anak kita ajak ke masjid-masjid yang ada di rumah kita. Nah, kalau sudah 7 tahun ajak. Wadribuhu fi 'ashrin. Dalam sebuah riwayat, kalau sudah 10 tahun usahakan sedikit dipukul. Pukulnya sedikit, jangan banyak-banyak, jangan keras-keras. Kalau disebutkan dalam kitab syarahnya itu mukulnya pakai apa? Pakai kain pelan.
Kemudian yaitu dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Laki-laki dan perempuan kalau sudah 10 tahun dipisahkan. Laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Maka untuk menjaga daripada rumah kita menjadi berkah, usahakan kita menjaga daripada sholat kita. Kalau seorang istri menjaga sholatnya, anak-anaknya menjaga sholatnya, maka insya Allah rumah tersebut akan menjadi rumah yang barokah. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah sebentar lagi sudah maghrib ya. Ini jam berapa? Jam 45, 45. 2 menit lagi. Baik, insya Allah kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Jadi ada 4 itu minimal. Yang pertama nopo? Bersyukur. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga berzikir. Yang keempat menjaga sholatnya. Baik. Mungkin bisa juga pertanyaan. Boleh. Insya Allah ada surprise. Pertanyaan yang berat atau pertanyaan yang ringan nih Bu? Ringan. Yang tanya jamaah. Yang tanya jamaah. Oh, pertanyaan jawab. Boleh. Untuk para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Monggo. Kayaknya agak bebas, kurang semangat. Nggak ada pertanyaan. Baik. Pertanyaannya bebas. Pertanyaan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.